Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan satu materi dari mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia dengan judul Arsitektur Postmodern. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Asisa dengan NIM 210211502033. Dengan saya Fahmi dengan NIM 210211502015. Saya Muhammad Akbar dengan NIM 21021150257. Saya Astuti dengan NIM 210211502038. Dan saya Nurul Asmimaga dengan NIM 210211502043. Oke, untuk pembahasan dalam materi ini terdiri atas beberapa bagian dan pembahasan pertama akan dibahas oleh Muhammad Akbar. Kepada Muhammad Akbar dipersilahkan. Baik, pada pembahasan pertama yaitu arsitektur postmodern. Arsitektur postmodern adalah gerakan abad ke-20 yang dicirikan oleh perpaduan gaya klasik dan modern yang tidak wajar dan eklektik untuk menciptakan karya arsitektur tunggal yang bercita-cita terlihat tidak seperti sebelumnya. Menurut Frank O'Grady pada tahun 1991, postmodern merupakan suatu perpaduan antara arsitektur modern dengan arsitektur tradisional yang memiliki cita ganda dan lebih berorientasi serta menerjemahkan makna secara pribadi yang berupa teknologi, badan bangunan, kebudayaan, tatanan masyarakat, tingkat sosial, nilai historis, langgam bangunan, serta lingkungan sebagai salah satu bagian penting dari arsitektur. Postmodern selalu berusaha mempertahankan bangunan lama yang memiliki nilai sejarah tinggi dengan cara membuatnya berdampingan dengan bangunan baru sehingga keduanya akan saling mendukung. Selanjutnya adapun ciri khas dan karakter dari arsitektur postmodern. Yang pertama, mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer. Yang kedua, membangkitkan kembali kenangan historik. Yang ketiga, berkonteks urban. Yang keempat, menerapkan kembali teknik ornamentasi. Yang kelima, bersifat representasional. Yang keenam, berwujud metaforik atau dapat berarti dari bentuk lain. Nah, pada materi selanjutnya akan dibahas oleh Astuti. Materi selanjutnya adalah arsitektur postmodern di Indonesia, Hotel Asia Surakarta. Langgan arsitektur postmodern dapat dijumpai pada bangunan Hotel Asia yang terletak di kota Surakarta. Menjadi daya suatu dampak dari urbanisme, bangunan ini mengaplikasikan warna yang mencolok, yaitu warna kuning dan orange sebagai ciri khasnya. Penggabungan desain arsitektur modern dan tradisional Jawa dapat dengan mudah ditandai, di mana pengulangan jendela pada bagian faset mewakili salah satu ciri arsitektur modern, sedangkan atap berbentuk limasan merupakan perwakilan dari arsitektur tradisional Jawa. Selain kondisi lingkungan kota Surakarta yang masih kental dan unsur nilai budaya, penggunaan atap limas ini juga didasari oleh iklim tropis yang dimiliki Indonesia. Next. Beberapa ciri arsitektur postmodern lainnya yang diterapkan oleh bangunan ini antara lain: A. Kebutuhan akan suatu fasilitas yang berkaitan dengan lingkungan urban
atau konseptual urbanisme dalam rehabilitation. B. Pemakaian warna mencolok. C. Melalui double coding of style. D. Konseptual. E. Melalui gaya Provestian. Dan F. Melalui bentuk bangunan yang unik dan memiliki nilai estetik yang tinggi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Fahmi. Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Indonesia. Museum yang menjadi salah satu ikon kota Banda Aceh ini merupakan salah satu bangunan yang menerapkan desain postmodern yang diadopsi dari bangunan rumah Aceh. Lantai dasar dari Museum Tsunami Aceh ini mengambil filosofi dari kolom rumah Aceh, dibuat terbuka sebagai antisipasi pada saat terjadi bencana. Desain ornamen fasad merupakan filosofi dari tari tradisional Aceh, yaitu tari saman yang menggambarkan kekompakan dan sigap tolong-menolong yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat setempat. Dengan luas lahan kurang 10.000 meter, bangunan Museum Tsunami Aceh ini memiliki 3 lantai. Ada beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam perancangannya, yaitu memori terhadap gelombang tsunami, fungsionalitas sebuah museum, identitas kultural, masyarakat, dan estetika yang bersifat modern serta responsif terhadap konsep urban. Next. Desain Museum Tsunami Aceh berkonsep Aceh Nest House of Escape Building, di mana museum ini harus menjadi simbol struktur anti-tsunami yang berupa kombinasi antara rumah panggung yang diangkat elevated building di atas sebuah bukit. Terletak lebih kurang 1 kilo dari Masjid Raya Baitur Rahman. Selain sebagai tsunami tourism site, Museum Tsunami Aceh memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai pusat penelitian dan pembelajaran mengenai bencana tsunami. 2. Simbol kekuatan masyarakat Aceh dalam menghadapi musibah tsunami. 3. Heritage site, kepada generasi Aceh yang akan datang sebagai pengingat bahwa di Aceh pernah terjadi musibah tsunami. 4. Sebagai pengingat bahwa tragedi serupa dapat sewaktu-waktu terjadi di wilayah lain di Indonesia, mengingat Indonesia berada pada wilayah cincin api. 5. Sebagai escape building untuk mengantisipasi bencana serupa yang sewaktu-waktu dapat kembali terjadi. Pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Nurul Asmi Maga. Baik, materi selanjutnya yaitu Sydney Opera House. Sydney Opera House adalah salah satu bangunan yang menerapkan desain arsitektur postmodern. Setelah mendapatkan penjelasan dan sejarah singkat tentang arsitektur postmodern, mungkin Anda ingin tahu lebih lanjut tentang ciri khas desain satu ini. Seperti yang telah dijelaskan, arsitektur postmodern lahir sebagai reaksi dari gerakan modernisme yang sudah dianggap tidak relevan dan dengan perkembangan zaman. Singkatnya, arsitektur postmodern adalah desain dengan gaya yang variatif dari segi bentuk dan pastinya ekspresif. Gaya arsitektur ini terkesan lebih luas, sehingga sangat cocok untuk Anda yang menyukai kebebasan berekspresif. Meski jadi perkembangan dari bentuk-bentuk dasar dari gaya arsitektur sebelumnya, Anda tetap bisa menggunakan bentuk-bentuk sederhana seperti persegi dan bentuk lainnya, lalu memberikan sedikit variasi jika perlu. Ada beberapa ciri khas dari gaya arsitektur satu ini, seperti berkonteks urban, kedua berwujud metaforik, yang ketiga mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal dan populer, keempat membangkitkan kembali kenangan sejarah atau historikal, kelima menerapkan kembali teknik ornamentasi, keenam bersifat representasional, ketujuh hasil dari partisipasi, yang kedelapan mencerminkan aspirasi umum, yang kesembilan bersifat plural, dan ke-10 bersifat elektif. Opera House sendiri merupakan gedung pertunjukan untuk menggelar dan menyaksikan opera drama, konser, musikal, dan lain-lain. Gedung Opera House dikelola oleh Opera House Group dan merupakan basecamp bagi opera Australia, Sydney Company dan Sydney Company Jakarta. Meski fungsinya sebagai gedung
pertunjukan. Namun, Opera House tak pernah sepi dari wisatawan, walaupun tak semua wisatawan datang untuk menikmati pertunjukan. Banyak wisatawan asing dan lokal yang hanya menongkrong di depan gedung Opera House sambil menikmati pemandangan yang ada. Oke, jadi sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.